Ya, selamat malam. Baik, sekali lagi selamat malam. Maaf akan gangguan yang baru saja terjadi. Mudah-mudahan sekarang suara saya sudah bisa didengar dan sudah bisa mengikuti. Apakah sudah bisa dimulai, Pak Rafael? Bisa. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, para suster atau para romo kalau ada yang bergabung di sini, sekali lagi saya sampaikan selamat berjumpa. Dan mungkin sudah ada yang pernah berjumpa dengan saya sebelumnya. Ini kesempatan yang kedua saya berada bersama Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tapi saya tidak bisa melihat wajah saya. Ini bisa diklik. Baiklah, tema yang saya sampaikan pada malam hari ini berawal dari renungan bacaan Injil pada tanggal 26 Juni 2022 yang lalu, hari Minggu ke-13 yang lalu. Pada saat itu, Ibu Regina meminta saya untuk kembali memberikan renungan pada hari ini, pada malam hari ini. Lalu saya diminta untuk memberikan tema tersendiri, dan ketika saya membaca bacaan Injil pada hari ini, saya menemukan tema ini. Bacaan Injil yang ada pada waktu itu dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Tolong dibuka yang sebelumnya. Jadi tema di depan yaitu dari sebelum ini, bersama Yesus menuju ke Yerusalem. Kita akan merenungkan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk merenungkan makna peziarahan hidup kita, hidup Kristiani. Silahkan yang selanjutnya. Jadi bersama Yesus ke Yerusalem, kita mengajak ke ini. Pak Rafael, apakah saya bisa share? Saya saja yang share, mungkin bisa ya? Bisa Romo, bisa. Ya, saya lanjut. Ya, sebentar. Saya ketemu dulu di ketika saya membaca Injil pada hari Minggu itu, yang mengatakan bahwa ketika tiba sampai waktunya atau genap waktunya, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Saya diingatkan pada firman dalam Perjanjian Lama, Yeremia bab 16 bab 6 ayat 16, yang ketika saya baca inilah bunyinya. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah
Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala dan di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapatkan ketenangan. Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tentu sudah diketahui oleh kita semua. Ya, untuk sekarang ini, mengapa Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem? Ada maksud yang lebih dalam daripada pergi ke Yerusalem. Maka saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama mengadakan perjalanan peziarahan kita. Kalau kita renungkan sungguh-sungguh, hidup kita ini adalah suatu peziarahan. Suatu peziarahan menuju ke Yerusalem. Jadi Injil ini, bacaan ini, silakan sekarang Pak Rafael untuk membaca, menyampaikan Injilnya yang sudah disiapkan dalam slide. Silahkan salah satu membaca ini. Ibu Suwandi. Silahkan. Ya, Bu. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Lanjut ya, Bu. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengaburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Allah, terpujilah Kristus. Terima kasih Dr. Suwani yang sudah membacakan ayat-ayat yang kita sediakan pada malam hari ini. Kita bersama Yesus menuju Yerusalem.
Yerusalem adalah tujuan hidup kita yang pada waktu itu secara literal memang dituju oleh Yesus. Jadi secara literal itu Yesus sudah ke sana. Ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem ketika genap waktunya. Ini mempunyai arti literal dan mempunyai arti metaforikal. Jadi ini penting untuk kita renungkan. Secara literal jelas kita tahu Yesus memang dari Galilea mengadakan perjalanan menuju ke Yerusalem. Kita semua tahu menuju ke Yerusalem itu pada waktu itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, meskipun sama-sama dari Timur Tengah. Sama-sama waktu itu dari Galilea. Kemudian bahkan melewati tempat-tempat yang lain seperti tadi kita dengar dalam Injil, Yesus melewati tempat-tempat di mana orang Samaria tinggal. Tetapi secara metaforikal, secara metaforis, itu perjalanan Yesus ke Yerusalem sebetulnya mau menerangkan perjalanan kehidupan manusia, perjalanan hidup kita juga, khususnya sebagai para pengikut Kristus. Kita mengharapkan mengikuti Kristus, kita mempunyai harapan, dan kita memang sudah menerima janji bahwa kita akan diselamatkan dengan mengikuti Yesus, dan keselamatan itu terjadi pada kegenapan waktu di mana Yesus sampai ke Yerusalem. Dan Yerusalem itulah tujuan hidup kita, Yerusalem baru. Inilah perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju ke Yerusalem baru. Sadar atau tidak, setuju atau tidak, hidup kita adalah sebuah peziarahan. Dan kalau kita itu mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita semua menuju ke Yerusalem baru. Bapak Ibu yang ada di sini, di grup ini, mungkin sudah banyak yang sudah pernah berziarah ke Yerusalem, ke Tanah Suci. Saya sendiri malah belum pernah, dan mungkin tidak akan pernah. Saya tidak bermimpi, tetapi ya kalau bisa ya baik-baik saja. Dan saya percaya banyak orang juga yang mendambakan untuk bisa pergi berziarah ke Tanah Suci. Saya pernah bertemu dengan seorang pastor yang sudah cukup berumur, tetapi pastor itu ketika beberapa kali ditawari untuk berziarah ke Tanah Suci, pastor itu menjawab, saya tidak akan ke Yerusalem di Timur Tengah, di Middle East, karena Yerusalem saya itu ada di hati saya. Yerusalem saya itu bertemu Tuhan di hati saya. Dan ini yang menurut saya peziarahan yang tidak mudah. Itu jawaban sang pastor. Jadi mengingatkan saya pada cerita itu, memang peziarahan kita itu bertemu Tuhan yang ada di hati kita. Menjalani hidup kita sebagai pengikut Tuhan selalu
diharapkan menuju kepada perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai awal dan tujuan akhir hidup kita. Dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari pernyataan ini jelas bahwa kita hanya bisa sampai kepada Yerusalem baru, perjalanan hidup kita itu tadi kalau kita melewati jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Berjalan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan jalan Tuhan sendiri. Itulah jalan hidup kita. Dalam Injil yang kita baca tadi juga diceritakan, jadi ketika Yesus memutuskan untuk pergi, untuk mengadakan perjalanan, itu pertama-tama diutuslah beberapa muridnya, beberapa utusan untuk mendahulunya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, di sini yang menarik untuk direnungkan, saya percaya Yesus bisa mengadakan perjalanan langsung menuju Yerusalem, bukan hal yang baru. Tetapi mengapa Yesus mengutus beberapa utusan untuk mendahulunya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya? Apakah Yesus kira-kira memerlukan apa semuanya itu? Saya kira di sini yang perlu direnungkan adalah peran para utusan itu sendiri dalam rangka perjalanan. Ada hal yang bisa kita dalami, ada hal yang bisa kita lihat. Teman-teman mungkin ini juga sesuatu yang bisa direnungkan, tetapi juga bukan sesuatu yang baru. Menjadi utusan itu secara theological aspek, secara teologis bisa direnungkan pertama-tama bahwa peziarahan itu berpusat pada Yesus. Hidup kita itu berpusat pada Yesus sebagai jalan kebenaran menuju kepada Bapa. Kalau Yesus itu benar-benar jelas dalam hidup kita dan kita menyadari senantiasa bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, maka perjalanan kita seperti yang saya katakan dalam yang sebelumnya, yaitu dari Yeremia bab 6 ayat 16 tadi. Meskipun banyak kesulitan, kita akan merasakan tenang karena kita sudah memilih jalan yang benar. Karena pusat hidup kita itu ada pada Yesus. Yesus bersabda, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai tujuan hidup kita. Itu kalau kita senantiasa memusatkan hidup pada Yesus, pada jalan hidup kita. Selanjutnya, dari sosial aspek, beberapa utusan yang mendahului Yesus itu tidak hanya mendahului, ternyata mereka juga berperan. Nah, inilah yang disebut, kalau saya menyebut sebagai sosial aspek. Para murid itu juga diutus untuk secara aktif terlibat dalam tugas perutusan untuk mewartakan hadirnya kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Kita
ingat, kita bisa merenungkan lagi pernyataan Tuhan Yesus mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kemanusiaan kita, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Dalam rangka perjalanan kita, dalam rangka pesiarahan kita itu juga mengikuti Yesus dalam jalan salib itu tadi, juga menyadari bahwa kita juga mempunyai tugas perutusan kita untuk diri kita sendiri, yang menyadari akan adanya penyertaan Tuhan sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah, dan juga untuk mewartakan kepada sesama kita dalam hidup sehari-hari, tentu saja sebagai orang Kristen. Saya pernah ditanya oleh seseorang, mengapa Anda itu menjadi seorang Kristen? Saudara-saudara Anda semua Muslim. Saya itu hidup bersaudara itu semua Muslim. Hanya adik saya itu yang tinggal tidak jauh dari Dr. Suwani di Palembang, dia yang Katolik. Kami hanya berdua di keluarga yang mengikuti Tuhan Yesus dalam gereja Katolik. Jawaban saya ketika saya ditanya ini, saya hanya menjawab, saya menjadi Katolik karena saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya menerima keselamatan itu. Paling tidak dalam janji keselamatan yang bisa saya yakini Tuhan yang memberikan. Dalam perjalanan kita, teman-teman juga pasti menyadari ini tidak hanya terjadi pada waktu itu, terjadi pada zamannya Yesus saja. Ini juga terjadi dalam pesiarahan hidup kita. Maka dalam pesiarahan hidup kita, kita senantiasa diajak menyadari adanya tantangan, adanya hambatan dalam pesiarahan itu. Tetapi sebagai pengikut Kristus yang menyadari jalan kita adalah jalan Kristus, kita perlu senantiasa memahami setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari akan sangat membantu diri kita untuk lebih bersikap dewasa. Dan itu kita perlu senantiasa sabar dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang masak. Penting sekali ini dibawa juga dalam kehidupan doa. Dalam permohonan supaya kita dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Pesiarahan kita meskipun jauh tidak akan bermakna kalau Roh Kudus, Allah sendiri tidak membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita senantiasa berada dalam bimbingan Roh Kudus, dalam terang Roh Kudus, kita pasti berada dalam jalan kebenaran itu tadi. Ini seorang teman yang mengatakan begini, I believe the key to spiritual growth is to constantly be aware that wherever you, He is there, surrounding you, wrapping His love around you. This is the beginning of sainthood. Ini dikatakan oleh seorang motivator di Filipina ini, namanya Bu Sanchez. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mendengar. Jadi, kalau kita itu senantiasa menyadari ini, bahwa Tuhan sungguh mengelilingi hidup kita. Kita dekat dengan Dia secara rohani,
maka hidup kita mengarah kepada kesucian. Dan inilah jalan yang benar bagi kita. Masih tentang berbicara tadi, hambatan yang dihadapi para murid pada waktu itu. Mereka ditolak di Yerusalem. Menuju ke Yerusalem mereka ditolak oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Samaria, maaf. Ditolak oleh orang-orang Samaria karena perjalanan Yesus ke Yerusalem. Mereka tidak mau menerima. Tetapi ketika mereka ditolak, ternyata ada dua orang murid, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang akan membalas dengan meminta supaya api turun dari langit dan membinasakan mereka. Di mana tadi saya sampai di mana? Ini ya. Halo? Halo? Iya, Romo, silakan. Share screen saya kok agak terganggu. Nah, jadi perjalanan yang peziarahan dalam hidup ini ternyata juga seringkali kita menghadapi banyak hambatan. Kalau kita rasakan dalam kehidupan sekarang ini, hal-hal yang kecil bisa menjadi masalah-masalah yang besar. Entah itu ditarik ke ranah hukum, ke ranah agama, dan sebagainya. Ada unsur-unsur kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat. Tetapi dari ajaran dasar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, itu jelas-jelas bahwa perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Dasar cinta kasih itu sangat penting. Maka reaksi keras, anarkis untuk membalas dendam, itu bukan cara yang disetujui oleh Tuhan Yesus. Apalagi kalau sampai menyalahgunakan wewenang kita. Perlu kita sadari itu semua. Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman yang terkasih. Perjalanan hidup kita bersama Yesus, perjalanan cinta kasih. Saya senang sekali mendengar berita-berita bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Katolik banyak sekali mengalami banyak hal yang menghambat sebagai gereja, tetapi tetap tenang. Tidak ada yang bereaksi keras, apalagi anarkis, yang sangat menimbulkan kekacauan. Itu menurut saya ini sangat-sangat selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada waktu itu, dua murid yang akan membalas atau akan menghancurkan mereka dengan menyalahgunakan wewenang mereka memanggil api dari langit tidak disetujui oleh Yesus. Karena apa? Karena itu bukan tujuan perziarahan menuju ke Yerusalem.
Mereka kemudian melewati jalan lain. Dan itu penting sekali melihat banyak kemungkinan untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Masalah yang bisa dihadapi dengan baik. Ingat bahwa perjalanan kita bersama Yesus. Persiarahan kita menuju Yerusalem bersama Yesus. Dan kebersamaan dengan Yesus itu ada hal-hal yang senantiasa perlu kita sadari juga. Perlu kita lakukan juga. Untuk kita perhatikan. Ini mungkin penting juga dan saya percaya Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah menghidupi, sudah menjalankan. Yesus bersabda, serigala mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Meletakkan kepala. Saya merenungkan ini sebagai tanda menyerah. Tanda tidak ada perjuangan lagi. Tetapi itu tidak ada pada diri Yesus yang melakukan perjalanan. Sebagai pengikut Yesus, kadang-kadang kita diberatkan oleh tidak adanya fasilitas-fasilitas yang seperti diperlukan. Kadang-kadang diberati itu. Memang yang penting adalah bahwa tidak mudah menyerah karena kurangnya fasilitas. Perjalanan hidup bersama Yesus harus siap menerima kekurangan dan ketidakpastian duniawi untuk diri sendiri. Jadi tidak menyerah begitu saja kalau ada kurang adanya hal-hal yang diperlukan secara dunia. Pasti akan mengalami jatuh bangun juga dalam perziarahan itu. Itu tidak bisa dihindari. Jatuh bangun pun dialami Tuhan oleh Tuhan Yesus ketika memanggul salib menuju ke Kalvari atau menuju ke Golgota. Itulah perjalanan dalam kehidupan kita. Juga bisa saja demikian. Berarti mengikuti Yesus itu senantiasa berlangsung. Mengadakan perjalanan itu tadi. Yang berikutnya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Sepertinya jawaban ini menyakitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ini bukan berarti Yesus menolak orang-orang yang mau berbakti kepada orang tuanya. Bukan berarti Yesus tidak memperbolehkan kita menguburkan orang yang sudah meninggal, orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita. Pernyataan di sini mau menjelaskan bahwa sesungguhnya mewartakan kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita menjadi hal yang sangat penting. Melalui sakramen baptis kita menjadi anggota tubuh mistik Kristus. Oleh karena itu tugas perutusan adalah bagian terpenting dalam seluruh hidup kita. Juga pada saat kita dalam suasana berkabung. Dalam suasana berkabung itu juga kita tetap mempunyai tugas perutusan. Tidak boleh atau tidak bisa kita tinggalkan karena itu menjadi bagian terpenting dalam hidup kita sebagai orang yang menerima pembaptisan sebagai pengikut Kristus itu tadi.
kita menguburkan orang atau mengurus keluarga kita menjalankan itu dalam Ten Commandments atau dalam 10 perintah Allah. Itu disetujui sekali oleh Tuhan Yesus. Jadi perintah ini bukan dimaksudkan secara literal saja, tetapi diajak supaya kita lebih menyadari tugas utama kita, memprioritaskan tugas utama kita dalam segala peristiwa kehidupan sehari-hari. Jadi di sini mungkin ini hanya sekedar untuk menyegarkan kita semua. Saya percaya Bapak Ibu, teman-teman di grup ini sudah menghayatinya dengan baik sekali. Selanjutnya, ini juga setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kalau kita merenungkan orang membajak atau kita melihat orang membajak itu, ya memang sekarang mungkin sudah dengan traktor, dengan teknologi yang modern, yang canggih, itu memang lebih mudah. Lalu zaman sekarang juga membajak itu di petak-petak sawah yang sudah jelas. Jadi tidak mungkin itu akan menyalahi melakukan kesalahan membajak di luar sawah atau di luar sawahnya sendiri. Pasti itu akan ada aturannya. Tetapi pada zaman Yesus kan belum ada sawah diatur demikian rupa atau ladang-ladang yang akan dibajak itu batas-batasnya sudah jelas. Maka diperlukan pemusatan perhatian yang sungguh-sungguh. Alur-alur yang dimulai itu kalau tidak dipusatkan, itu juga hewan atau binatang yang digunakan untuk membajak itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Maka di sini sebagai suatu permenungan, kalau mau membajak ya harus melakukan dengan baik, dengan pemusatan diri, dengan fokus kepada pekerjaan itu, tidak menoleh ke sana kemari, supaya tujuannya sungguh-sungguh bisa tercapai dengan baik. Jadi tugas perutusan mewartakan kerajaan Allah diperlukan ketegasan, pemusatan perhatian, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas hidup. Mohon maaf, saya seringkali juga menjumpai beberapa kelompok atau organisasi yang pada awalnya itu bagus sekali, semangat sekali untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya. Tetapi dalam perjalanan itu seringkali ada yang kemudian mungkin juga karena kesibukan, mungkin juga kehabisan semangat atau kehabisan tenaga, maka menjadi lemah dalam perjalanan. Kemudian kelompok itu atau organisasi itu bubar di tengah jalan. Ini salah satu contoh yang menurut saya inilah sabda Tuhan itu terjadi itu. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada komitmen yang jelas untuk terus berjalan, ini seringkali akan menjadi hambatan. Dan kalau ini tidak diperhatikan di mana saja, lalu peran Tuhan, peran Roh Kudus akan menjadi kabur dan bahkan hilang sama sekali. Teman-teman, mari kita renungkan beberapa hal tadi dalam kehidupan kita. Apakah pesiarahan kita sungguh-sungguh menuju kepada Yerusalem bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup tadi.
Ini ada seorang yang mengatakan itu. Hal terbesar di dunia ini, pertama-tama bukanlah soal di mana kita berada, melainkan soal ke arah mana kita bergerak. Oliver Wendell Holmes dalam buku yang pernah saya baca berkata ini. Ya, menurut saya ini baik sekali untuk direnungkan. Bukanlah di mana kita, tetapi ke arah mana kita bergerak. Karena mau tidak mau, sekali lagi saya tekankan, kita itu tetap dalam perjalanan, tetap dalam peziarahan. Teman-teman yang terkasih, ketika saya tengah dalam persiapan memberikan renungan ini, itu ada seorang di anggota grup itu mengirim gambar ini, mengirim simbol ini. Ini adalah logo yang dikeluarkan oleh Vatikan menjadi logo resmi Jubile tahun 2025. Saya senang sekali ketika akhirnya menemukan ini. Kok cocok sekali dengan apa yang saya angkat tema pada malam hari ini. Bukan saya bermaksud mendahului, karena memang ini saya temukan di tengah jalan, dan pasti nanti pada saatnya pihak gereja atau para pemimpin gereja kita akan memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi, ya, bahwa hidup kita ini adalah perjalanan yang disebut dalam bahasa Inggris Pilgrims of Hope. Saya senang sekali membaca keterangan singkatnya, tetapi pasti akan ada penjelasan yang lebih dalam lagi. Jadi logo ini logo tahun jubileum tahun 2025. Teman-teman bisa search di Google dan pasti akan menemukan ini. Jadi Mohon maaf, Pastor. Logonya tidak kelihatan. Slide-nya tidak jalan. Oh ya, maaf. Di tempat saya bisa. Ini sudah bisa lihat. Romo Sutopo, Di slide boleh ke-12. Halo? Masih slide ke-12 itu, Romo. apakah boleh dibantu oleh host aja, oleh Adik Anita? Silakan. Jadi Romo, oke. Sudah terlihat? Halo? Sampai mana, Romo? Sudah lagi, terus ini. Bisa kelihatan oleh semua? Bisa. Halo? Yang lain sudah bisa. Ya, jadi ini saya temukan ketika ada seorang teman di grup, maka saya ambil di sini. Ternyata ini adalah logo resmi dari Vatikan untuk tahun jubileum 2025. Dan saya senang sekali membaca keterangannya. Silahkan dibuka yang selanjutnya. Nah ini. Jadi logo tahun jubileum 2025 dapat dikatakan sebagai logo kemenangan. Logo menunjukkan 4 sosok bergaya untuk menunjukkan seluruh umat manusia dari 4 penjuru bumi. Mereka saling berpelukan, menandakan kesetiakawanan dan persaudaraan yang mempersatukan bangsa-bangsa. Sosok pertama berpegang erat pada salib. Tentu ini adalah salib Kristus. Ombak yang ada di bawahnya menunjukkan bahwa peziarahan hidup tidak selalu berada di perairan yang tenang. Tadi sudah saya sampaikan adanya hambatan-hambatan, penolakan-penolakan, dan sebagainya. Silahkan selanjutnya.
Slide selanjutnya. Karena seringkali keadaan pribadi dan peristiwa dunia membutuhkan rasa harapan yang lebih besar. Bagian bawah salib dibuat memanjang dan berujung jangkar yang menguasai pergerakan ombak. Jangkar sering digunakan sebagai metafora untuk harapan. Selanjutnya, gambar tersebut menunjukkan bagaimana perjalanan peziarah tidak bersifat perorangan. Jadi, diutus bersama-sama dan Yesus menyertai, melainkan komunal, ada sosial aspek dengan tanda-tanda dinamisme yang semakin berkembang menuju salib. Salib tidak bersifat statis tetapi dinamis, membungkuk ke arah dan bertemu umat manusia. Hal ini menyiratkan umat manusia tidak ditinggalkan sendirian. Jadi tadi itu ketika saya merenungkan ya, Yesus menyertai mereka. Dari Matius 28 itu tadi. Salib menawarkan kepastian, kehadirannya, dan kepastian harapan. Jadi peziarahan harapan tadi. Selanjutnya, nah saya ulangi lagi, perlu sekali kita merenungkan apa yang disabdakan oleh Tuhan dalam kitab Yeremia bab 6 ayat 16. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Ini sebagai kesimpulan sedikit, bisa ditambahkan kesimpulan, bisa ditambahkan hal-hal lain yang mungkin didapatkan dalam renungan ini. Silahkan ditambahkan sendiri, silahkan dikurangi. Kalau kira-kira tidak penting, silahkan dikesampingkan saja apa yang sudah saya sampaikan tadi. Hidup kita adalah sebuah peziarahan bermula dari asal menuju ke asal mula. Bermula dari asal, dari Allah menuju ke Allah. Hidup kita berasal dari Allah sebagai sumber hidup dan menuju ke sumber hidup Allah itu sendiri. Yesus adalah jalan kita yang benar. Melalui hidup dalam Yesus itulah peziarahan kita menuju Yerusalem sejati. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau bisa dipakai, silahkan dipakai.